Selamat pagi pemirsa Lain Media. Senang sekali saya Zakwan Asyrofi bisa kembali menyapa Anda dalam program Jejak Bercerita. Kami akan membawa Anda menjelajahi surga tersembunyi di pantai selatan. Pantai eksotis yang menyajikan destinasi spot foto dan kuliner yang menggugah selera. Selengkapnya hanya di Jejak Bercerita. Yogyakarta, kota istimewa yang memadukan warisan budaya dan pesona wisata, menawarkan keindahan alam dan kekayaan tradisi yang tak ternilai. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Yogyakarta, kota dengan sejuta wisata. Tapi kali ini kita nggak akan berwisata di kotanya nih pemirsa. Kita akan pergi ke Gunung Kidul untuk menikmati wisata alam yang indah dan mempesona. Kira-kira kemana ya? Nah, ini nih pemirsa. Saya baru banget dapat list notifikasi tentang destinasi wisata kita hari ini. Kita hari ini akan ke Pantai Drini, ke Gesing Wonderland, dan juga kita akan menikmati seafood yang luar biasa tentunya. Gimana keseruannya? Yuk kita langsung menuju ke pantai. Perjalanan kali ini saya memilih untuk naik motor, supaya bisa menikmati angin segar dan bisa melihat pemandangan kota Jogja. Tapi karena perjalanan kali ini cukup jauh, jangan lupa untuk memastikan keselamatan saat berkendara, seperti menggunakan helm dan berhati-hati saat di jalan. Pantai Drini terletak di Desa Ngestirjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Perjalanan menuju ke Pantai Drini dari Tugu Jogja membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh 62 km. Dari Tugu Jogja, kita bergerak menuju selatan, melintasi jalan-jalan yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan, gedung-gedung bersejarah, warung makan tradisional, hingga toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Jogja. Perlahan, suasana perkotaan mulai berganti dengan pemandangan pedesaan yang asri, dengan sawah-sawah hijau yang membentang di kedua sisi jalan. Jalanan pun mulai berkelok, menandakan kita semakin dekat dengan perbukitan. Bukit-bukit kars yang eksotis mulai tampak dari kejauhan, menyambut kita dengan keindahan alam yang memukau. Bebatuan kapur yang menjulang tinggi ini memberikan nuansa tersendiri pada perjalanan, seakan mengantarkan kita ke dunia yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kota. Menjelang akhir perjalanan, kita mulai merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma laut. Jalanan mulai menurun dan suara deburan ombak mulai terdengar. Pantai mulai tampak di depan mata dengan pasir putih dan laut yang biru jernih. Setelah menempuh perjalanan yang penuh dengan keindahan dan alam, kita akhirnya sampai di pantai. Nah, pemirsa, sekarang kita udah ada nih di Pantai Drini. Tapi kalau dari parkiran ini emang belum terlihat ya pantainya. Karena setelah ini kita masih harus jalan nih melewati pedagang-pedagang. Baru setelah itu akan terlihat keindahan dari Pantai Drini. Yuk kita langsung aja jalan. Nah pemirsa, sekarang saya benar udah ada nih di Pantai Drini. Di sini kita bisa lihat ya, ada pasir putih dan juga deburan-deburan ombak yang sangat indah. Saya jadi nggak sabar nih buat main air di sini. Yuk, kita langsung main air aja. Wah. Nah, pemirsa, tadi saya udah main-main air nih di sini dan bener-bener airnya tuh seger banget dan jernih banget ya. Dan di sini pemirsa juga bisa lihat ada ombak-ombak yang silih berganti seolah mengajak kita untuk terus bermain air. Tapi di sini juga nggak cuma ada ombak aja, tapi ada banyak sekali kapal-kapal dan juga ada banyak sekali permainan yang bisa dimainkan di sini. Contohnya seperti kano yang sedang dimainkan oleh bapak-bapak di belakang sana. Nah pemirsa,
setelah tadi kita udah puas nih main-main air di Pantai Drini, tapi kayaknya kurang asik ya kalau kita ke pantai terus nggak foto-foto cantik buat di-post di media sosial kita. Nah, selanjutnya kita akan bergeser nih ke yang namanya Gesing Wonderland. Di sana ada banyak banget spot-spot foto yang bagus banget buat di-post di sosial media kamu. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat aja yuk. Cus. Perjalanan dari Pantai Drini menuju Gesing Wonderland menawarkan pengalaman yang tak kalah menarik. Dari Pantai Drini, kita akan menempuh jarak sekitar 30 km dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Di sepanjang jalan, kita akan melewati hutan-hutan yang dipenuhi pohon jati, memberikan keteduhan dan kesegaran di tengah panasnya hari. Menikmati setiap momen di jalan karena setiap sudut menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Hingga akhirnya kita tiba di Gesing Wonderland, destinasi yang siap menyuguhkan keindahan alam berikutnya. Setelah menempuh perjalanan yang penuh dengan keindahan alam, akhirnya kita tiba di Gesing Wonderland. Sebelum masuk, kita perlu membeli tiket seharga Rp20.000 per orang. Dan yang menarik, tiket ini bisa ditukar dengan welcome drink yang menyegarkan. Wah, pemirsa, sekarang saya udah sampai nih di Gesing Wonderland. Ini kita lihat dari depannya aja nih ya, udah kelihatan banget keindahan laut, deburan ombak yang juga udah mulai terdengar. Dan saya lihat di sini nih ada banyak tempat duduk unik. Saya makin penasaran nih apa aja isi di dalamnya. Yuk kita langsung masuk aja. Wah, nih di depan aku nih ya pemirsa, ada spot foto yang menurut aku nih instagramable banget. Gimana kalau misalnya kita choose foto ke sana aja? Lihatin foto-fotonya ya. Nah pemirsa, saya tadi udah banyak banget nih cari spot-spot foto menarik gitu kan. Tapi setelah berkeliling-keliling saya tuh haus ya. Tapi tenang aja, karena harga tiket 20.000 tadi sudah termasuk dengan welcome drink. Saya mau pesen dulu nih welcome drinknya. Yuk. Ini sih kak, saya mau menukarkan tiket dengan welcome drink. Ya, boleh ditentukan tiketnya kak? Ini kita ada Thai tea sama lemon tea. Oke, mungkin saya Thai tea aja. Thai tea 2? Iya. Atas nama siapa? Atas nama Gabriel. Gabriel, oke, sebentar ya kak. Nah, pemirsa, sambil menunggu minumannya datang, pemirsa bisa duduk di sini sambil menikmati pemandangan laut lepas. Pemirsa, setelah kita beristirahat sejenak, sekarang saya mau melanjutkan aktivitas nih. Tadi saya lihat di sebelah sana ada biang lala yang menarik banget untuk kita coba. Yuk kita langsung sana aja. Dengan tarif Rp20.000 per orang, kita bisa melihat pemandangan yang indah dari atas. Bayangkan, dari ketinggian kita bisa melihat laut biru yang luas dan tebing-tebing yang megah.
pemirsa, tadi setelah saya keliling-keliling di Geseng Wonderland dan juga menikmati fasilitas-fasilitas yang ada, wah saya jadi penasaran nih tentang gimana ya pengelolaan di Geseng Wonderland ini. Yuk, gimana kalau misalnya kita tanyain langsung aja ke pengelolanya? Kalau di Gesing Wonderland sendiri itu kita ya ada tiket masuk. Tiket masuk itu nanti sudah include spot-spot foto, terus ada cafe juga. Foto itu kan jadi hal yang wajib ketika pergi ke suatu tempat itu kan. Jadi ya kita usaha sediain spot foto yang banyak. Harapannya itu kalau kunjungan hari ini belum habis spot fotonya, besok bisa balik lagi ke spot foto yang lain gitu. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di Gesing Wonderland nih. Mungkin boleh perkenalkan nama dan juga asalnya nih, Kak? Halo, perkenalkan nama aku Anjeli, aku dari Lampung. Wah, dari Lampung. Kok bisa tahu sih, Kak, Gesing Wonderland ini dari mana gitu? Ngelihatnya dari ini sih Kak, dari TikTok kan viral ngelihat pantai-pantai yang bagus di daerah Jogja tuh di mana sih, dan ketemu di sini. Oke, kalau menurut Kakak nih, kesan setelah Kakak berkunjung ke Gesing Wonderland ini bagaimana, Kak? Di luar ekspektasi Kak, bener-bener bagus, indah banget. Oke, nah itu tadi dia testimoni ataupun kesan pesan dari salah satu pengunjung yang ada di Gesing Wonderland ini. Nah pemirsa, tadi setelah kita berkeliling-keliling dan juga foto-foto ya di Gesing Wonderland ini, kayaknya gak lengkap rasanya kalau misalnya kita ada di pantai tapi gak menikmati hidangan pantai. Saya lihat tuh di sebelah sana ada warung yang menjual seafood. Kita langsung ke sana aja. Permisi Ibu, saya mau pesan makanan, ada apa aja ya Bu ya? Oke. Oh iya. Saya mau ikan bakar. Boleh Bu. Lalu udang goreng tepung sama cumi asam manis. Ya. Ditunggu ya Bu. Wah, makanan saya udah datang semuanya nih pemirsa. Ada cakangkung, ada cumi asam manis, ada sambal, ada odang goreng tepung, dan juga ada ikan bakar. Oke, ini kayaknya nggak lengkap kalau kita makannya nggak pakai nasi ya pemirsa. Kita ambil dulu nih nasinya. Dikit aja karena lauknya ada banyak banget. Oke. Yang pertama nih saya mau coba dulu dari udang goreng tepungnya yang ini benar-benar udah menggoda banget. Nah, ini udang goreng tepungnya pemirsa masih anget karena dia benar-benar baru mateng. Kita cobain aja ya. Perpaduan antara tepung dan juga udangnya ya, ini tuh bener-bener crispy banget. Dan rasa udangnya juga masih manis, dia karena masih fresh juga nih pemirsa. Cocok banget kalau dimakan sama nasi. Wow. Ini kalau udangnya aja udah enak pemirsa ya, apalagi yang lain. Selanjutnya nih pemirsa, saya mau cobain buat ikan bakarnya. Nah ini menurut saya ikan bakarnya cukup besar juga nih ukurannya ya, untuk seukuran ikan bakar. Kita mau cobain aja nih. Buat ambil ikan bakarnya dulu. Oke. Nah, ini pemirsa, ikan bakarnya ini ya, saya lihat juga marinasinya benar-benar yang meresap banget gitu. Ikannya juga masih manis, dia nggak ada bau sama sekali. Dan menurut saya, kalau ikan dibakar itu yang nggak pernah salah. Apalagi kalau dicocokkan sama sambal terasi. Kita coba.
Hmm. Hmm. Wah, perpaduan antara ikan bakar dan juga sambal terasinya nih pemirsa benar-benar cocok banget. Karena sambal terasi ini juga pedes ya, terasinya berasa, cabenya fresh, ditambah sama ikan bakar yang manis, jadi benar-benar komplit banget gitu ya. Paling cocok juga dimakan sama nasi gitu pemirsa. Jangan lupa kalau misalnya udah makan sambal ya kan, mulutnya udah kerasa pedes, lalapannya juga boleh nih dimakan dulu. Oke, yang terakhir nih menu favorit saya, menu seafood yang paling saya tunggu-tunggu ada di cumi asam manisnya nih pemirsa. Dia ini benar-benar bumbunya meresap sekali pemirsa ya. Dia termarinasi dengan sangat-sangat baik gitu. Ini saya mau coba buat cuminya. Rempah-rempahnya terasa ya. Di sini saya lihat juga ada bumbu kuningnya. Terus cuminya juga masih cuwi, tidak ada bau amis sama sekali juga. Karena dimasak asam manis, dia ini rasanya ada perpaduan dari asam ya, dari asam jawa, dan juga ada dari gula gitu ya, karena ada rasa manisnya nih pemirsa. Setelah makan seafood, tentunya nggak lengkap kalau tidak makan sayuran. Menurut pemirsa, apa sayuran yang paling cocok dimakan sama seafood? Kalau menurut saya, kangkung jawabannya. Nih, sayur kangkungnya di sini ya pemirsa ya, benar-benar nggak pelit. Dia juga toppingnya itu ada dikasih irisan tomat yang banyak. Tuh. Kita coba makan dengan nasi. Memang nggak pernah salah sih, kangkung dipadukan dengan rangkaian seafood seperti ini. Oke deh pemirsa, sepertinya saya mau makan dulu ya. Di sini menunya yang favorit tuh rica-rica. Rica ikan, cumi apa udang. Nah pemirsa, makanan hari ini juga menutup perjumpaan kita hari ini. Hari ini kita sudah berkeliling ke pantai-pantai, ada di Pantai Drini yang kita bisa bermain air dan juga ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Dan juga saya sudah ke Gesing Wonderland nih, tempat dengan berbagai spot foto yang menarik dan juga biang lala yang unik. Dan hari ini saya juga sudah menutup perjalanan hari ini dengan rangkaian makanan seafood yang luar biasa. Untuk pemirsa di rumah, boleh banget kalau mau mendatangi tempat-tempat yang sudah saya kunjungi hari ini. Kalau gitu pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Jejak Bercerita. Sampai jumpa! Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Zakwan Ashrofi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan Jejak Bercerita setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Land Media. Terima kasih dan sampai jumpa.